Halo Binusian, balik lagi di Binus Online Interactive Channel atau BIONIC. Kali ini akan ada pembahasan lagi nih tentang Artificial Intelligence. Siapa yang udah penasaran? Sabar ya, kita lihat setelah yang satu ini. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching! Guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5-star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang! Nah, topik kali ini adalah tentang logika informatika, di mana kita akan belajar tentang konversi kalimat logika preposisi dan kuantifikasi. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung kita saksikan videonya di yang satu ini. Halo, kembali lagi dengan saya Ima. Pada video kali ini, kita akan membahas cara melakukan konversi kalimat natural menjadi logika preposisi. Logika terkait dengan bahasa alami dan penalaran. Untuk itu, mari kita lihat bersama aturan untuk melakukan bagaimana konversi kalimat natural menjadi logika preposisi. 1. Jika terdapat kata but, maka ekuivalennya adalah and. Jika kalimat berbentuk either or, maka ekuivalennya adalah or. Untuk kalimat yang berbentuk if then akan ekuivalen dengan jika maka. Untuk kalimat yang berbentuk only if akan ekuivalen dengan hanya jika. Kata but mempunyai arti dan, sehingga dalam kalimat logika preposisinya diartikan sebagai operator konjungsi. Untuk contohnya, Peter is a cheater but John is not. Maka konversinya P, Peter is a cheater, J, John is not a cheater, maka bentuk logika preposisinya adalah sebagai berikut. Bagaimana dengan kalimat berikut ini? Sasa menyukai durian, sedangkan Sisi tidak menyukai durian. Dapatkah rekan-rekan membuat konversinya menjadi logika preposisi? Untuk kata either or mempunyai arti atau, sehingga dalam kalimat logika preposisi diartikan sebagai operator disjungsi. Contohnya, either lecturer or student are invited to the conference. Untuk konversinya, misalkan L, lecturer is invited to the conference, S, student is invited to the conference, maka bentuk logika preposisinya adalah seperti ini. Bagaimana dengan kalimat berikut ini? Manusia atau binatang, keduanya adalah ciptaan Tuhan. Dapatkah rekan-rekan membuat konversinya dalam bentuk logika preposisi? Kata only if mirip dengan implikasi, di mana satu preposisi merupakan syarat untuk preposisi lainnya. Contohnya, only if John study hard, he will pass the exam. Untuk konversinya, misalnya J untuk John study hard, untuk P, John pass the exam, maka bentuk logika preposisinya rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Dalam logika preposisi,
penggunaan tanda kurung mempunyai peranan penting karena berpengaruh pada arti kalimatnya. Contoh kalimat, if there no protest, then there is no police intervention, and the government is not challenged. There is no police intervention, and the government is not challenged. Kedua akibat dari tidak adanya demo, sehingga penulisannya perlu menggunakan tanda kurung. Penggunaan tanda koma pada penulisan bahasa alaminya akan memudahkan pemahaman dan konversi kalimat logika preposisinya. Berikut ini untuk contoh lainnya. P menunjukkan there are protest, Q menunjukkan there is police intervention, R menunjukkan the government is challenged, S menunjukkan politicians speak up for the people. Maka bentuk konversi logikanya rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Kita lihat pada contoh kalimat yang lain. Untuk P, untuk Q, there is police intervention. Untuk R, the government is challenged. Untuk S, politicians speak up for the people. Maka, bentuk konversi logikanya rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Demikian video tentang bagaimana melakukan konversi kalimat natural menjadi logika preposisi. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Makota Teknologi Tbk, Erika Suarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Kembali lagi dengan saya Ima. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang logika preposisi, maka sesi ini kita akan membahas tentang logika predikat. Rekan-rekan, pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang logika preposisi. Fokus pada logika tersebut adalah bagaimana mempresentasikan suatu pernyataan ke dalam simbol-simbol logika. Pada sesi ini kita akan membahas logika predikat atau yang biasa disebut dengan teori kuantifikasi. Konsep dasar dari logika predikat adalah melihat predikat sebagai sebuah fungsi, bukan sebagai objek. Terdapat dua elemen dasar pada logika predikat, yaitu simbol untuk menyatakan predikat dan simbol lainnya untuk menyatakan objek. Bagaimana predikat
dan objek dinyatakan pada logika predikat, mari kita lihat sebagai berikut. Predikat dinyatakan dengan huruf kapital. Objek dinyatakan dengan huruf kecil. Objek dibedakan menjadi konstanta dan variabel. Penulisan predikat harus diikuti dengan objek. Contohnya sebagai berikut. Saat konstanta dilekatkan pada predikat, maka predikat dapat menentukan nilai kebenaran dari konstanta tersebut. Dalam logika predikat, dikenal dua buah kuantor, yaitu universal dan eksistensial. Dalam logika predikat, terdapat dua simbol kuantor, yaitu kuantor universal, contoh kalimatnya, all objects are wise, dan kuantor eksistensial, contoh kalimatnya, some object is wise. Coba rekan-rekan perhatikan kalimat berikut ini. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Setiap negara memiliki warna bendera yang berbeda. Dapatkah rekan-rekan menuliskan kalimat di atas dalam bentuk kuantor? Sama halnya pada logika preposisi, logika predikat juga menggunakan 5 jenis operator: negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Untuk melakukan konversi kalimat natural menjadi logika predikat, terlebih dahulu perlu ditentukan predikat dan konstantanya. Jika terdapat variabel, maka variabel tersebut akan diubah menjadi kuantor. Contoh, Jakarta is pretty. Pretty adalah predikat, Jakarta adalah konstanta. Maka konversinya menjadi PJ. Contoh berikutnya, everything is perfect. Perfect untuk predikat, everything untuk konstanta. Konversinya, kita akan menggunakan kuantor universal sebagai berikut. Nothing is perfect. Perfect untuk predikat, nothing untuk konstanta. Untuk melakukan konversi kalimat natural ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuantor universal maupun kuantor eksistensial. Masing-masing konversinya rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Demikian informasi tentang logika predikat. Kita lanjut ke video berikutnya. Gak cuma topik menarik tentang logika informatika aja nih, ada juga info seputar update-nya Binus Online. Yuk kita saksikan update-update apa aja sih yang ada di Binus Online. Oke Binusian, segitu dulu Bionik kali ini. Kita ketemu lagi nanti ya di episode-episode lain Bionik yang gak kalah seru. Kalau gitu Bion pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.